Selamat bergabung pada Bapak Sunarti yang telah gabung di acara ini. Selamat bergabung Ibu Mar'atul Aziza MPDI. Perlu diketahui 3 menit lagi acara akan kita mulai. Selamat bergabung Ibu Khomairah An-Nadia SPDI MPD. Awaludin bisa pakai Zoom ya? Iya, keren. Assalamualaikum Ibu Kaprodi. Acara bisa kita mulai nggih? Assalamualaikum Ibu Kaprodi. Acara bisa kita mulai nggih? Nggih, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah. Yang terhormat kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusqa, Ibu Profesor Dr. Haji Istifsaroh SHMAG. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Ibu Dr. Hajah Mimidati Yakub MPDI. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Ibu Dr. Quratul Ainiyah MHI. Yang kami hormati Wakil 3 Ibu Dr. Qurati Ayun STMSI. Yang kami hormati Ibu Kaprodi MPI, Ibu Dr. Hajah Saratun Nikmah Afif SHI MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu DPL PPM Stit UE, serta seluruh mahasiswa peserta PPM yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rasa syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan pada kita kenikmatan yang tak terhitung banyaknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada hari ini, Rabu 27 Juli 2021, kita semua dapat bergabung secara virtual untuk mengikuti acara pengarahan dan pelepasan praktek pengalaman manajemen tahun 2021 tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, hamba yang diutus oleh Allah sebagai panutan bagi manusia. Semoga kita menjadikan beliau panutan sehingga mendapatkan syafaat
dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, serta mahasiswa sekalian yang saya hormati, susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengarahan PPM, yang ketiga pelepasan PPM, yang keempat tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi acara yang barokah dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Sebelum acara dimulai, mohon untuk para peserta PPM mematikan suaranya agar tidak mengganggu proses berjalannya acara. Menginjak acara yang kedua adalah pengarahan praktek pengalaman manajemen yang akan disampaikan oleh Kaprodi MPI, Ibu Dr. Haja Syarotun Nikma Afif, SHI MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Haja Istifsyarah SHMAG selaku Ketua STIDUE Jombang, Dr. Haja Mihmidati Al-Faiza Yaakob MPDI selaku Wakatatu STIDUE Jombang, Dr. Haja Qurratul Ainiyah MHI selaku Wakattua STIDUE Jombang, Dr. Qurrati Ayun STMSI selaku Waketiga STIDUE Jombang, para Bapak Ibu dosen DPL PPM Prodi MPI STIDUE Jombang, serta yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi peserta PPM tahun 2021. Alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu walaupun dalam virtual dalam rangka pengarahan dan pelepasan peserta PPM tahun 2021. Jumlahnya berapa nggih Pak Solehan nggih? Seluruhnya ada 69 Ibu. 69 70-an nggih, berarti ini kurang berapa 30-an nggih? Kurang 30 peserta nggih. Ini karena di sini tertulis 41 tapi campur dengan DPL juga. Oh iya sih. Oh, nggih. Ini sepertinya 50% nggih yang bergabung nggih. Oke, sebentar ini kok. Untuk yang lain itu jadi satu Zoom-nya Ibu yang pondok. Oh nggih, nggih enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu dosen DPL beserta para mahasiswa peserta PPM, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ada dua hal. Yang pertama, yang perlu kita ketahui antara PPM dan KKN itu ada perbedaan dan ada persamaan. Sama-sama menerapkan ilmu di masyarakat, namun bedanya jika KKN itu kita lebih pada masyarakat, sehingga lembaga yang dituju bisa lembaga formal maupun non-formal. Karena ada dua lembaga, maka mungkin lebih pada non-formal prakteknya. Adapun PPM ini yang dituju adalah lembaga Untuk itu ada beberapa yang ingin saya pesankan dan saya sampaikan. Yang pertama itu akan saya sampaikan terkait 4 hal, yaitu kita hafalkan dengan tas D gitu ya, T, A, S, dan D, tas D. Yang pertama T, tawadhu. Peserta PPM itu menjadi tamu di tempat mereka kalian magang ya. Kalau tamu, namanya tamu itu harus taat sama tuan rumah. Selain itu,
Kependidikan. Itu semua adalah guru kalian. Jadi kalau DPL itu guru kalian dari sisi teori, sedang para guru, para tenaga kependidikan dan kepala sekolah di sekolah Baik, saya teruskan ya. Para dewan guru dan para tenaga kependidikan di sekolah tempat kalian magang itu adalah guru kalian dari sisi teori praktek. Jadi teorinya adalah DPL, prakteknya bagaimana itu adalah semua yang ada di sekolah itu. Maka selayaknya guru kita harus kita tawaduk. Tawaduk seperti bagaimana kalian tawaduk pada Kurang sinyal mungkin Pak ya. Mohon maaf Ibu Kaprodi, suaranya terputus-putus. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu Kaprodi, suaranya terputus. Suaranya tidak kedengaran. Sudah masuk lagi ya Pak Salim ini ya? Nggih, sampun. Mohon Suaranya, nggih. maaf. Jadi yang pertama tadi apa? Tawaduk. Tawaduk pada guru yang mengajar di kampus yaitu DPL yang mendampingi kalian. Yang kedua, tawaduk pada guru yang mengajar di sekolah dan tenaga kependidikan yang membimbing kalian. Itu guru untuk ilmu-ilmu praktek. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu apa? Jika diberi tugas, silakan dilakukan dengan baik. Jika tidak bisa, jangan nunggu deadline selesai. Tapi sebelum deadline selesai atau setelah diberi tugas, jika memang masih bingung, silakan ditanyakan bagaimana. Itu sangat wajar. Mencari benang merah antara teori dan praktek. Sehingga deadline selesai. Jika deadline selesai, lalu tugas kalian diminta dan jawabannya belum selesai karena bla 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 dengan berbagai alasan, itu tidak etis, itu tidak amanah. Maka sebelum deadline selesai, silakan dikoordinasikan, ditanyakan jika tidak paham. Yang ketiga, tentang sidik. Sidik itu jujur. Jujurlah apa adanya. Amanah dan sidik, amanah dan jujur ini, jika kalian terapkan akan membangun sebuah reputasi baik. Jadi reputasi kalian di tempat baru, di sekolah tempat kalian mengajar itu akan terbangun baik. Ujung-ujungnya ketika kalian reputasinya terbangun baik, maka reputasi kampus di UI Jombang. Jadi saya sangat pesan tawaduk, amanah, sidik. Yang terakhir untuk masalah akhlak adalah disiplin. Karena ini adalah lembaga formal, tadi yang saya sampaikan bedanya PPM dan KKN. Kalau KKN itu ada lembaga formal dan non formal, sedang PPM ini murni lembaga formal. Maka segalanya harus bersikap disiplin. On time, waktu datang, waktu pulang, on time lah sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak sekolah. Jika ada kendala di jalan, maka sampaikan sebelum waktunya habis. Misalnya waktunya harusnya kalian datang jam 7, ternyata di jalan bannya bocor, maka silakan izin ke kepala sekolah. Jadi sebelum jam 7 itu kalian sudah masuk. Jangan sampai kalian tidak izin tiba-tiba sampai di sekolah jam 7:30 lalu ditanya kenapa kok telat, itu sudah tidak bagus reputasinya. Jadi jangan sampai ditegur, tapi izinlah sebelum ditegur, seperti itu.
Termasuk karena lembaga formal, maka pakaian juga harus formal. Jangan pakai kaos. Kalau yang cowok karena tidak berjilbab, kalau tidak pakai peci, saya pesankan rambutnya disisir, terutama yang panjang-panjang itu biar tidak berantakan. Lalu sepatu ya, jangan pakai sandal. Ini lembaga formal. Walaupun mungkin MI atau mungkin MTS, MA, dan mungkin kalian sudah kenal Bolo Dewe misalnya, atau mungkin kalian memang sudah mengabdi di situ, tetap ini lembaga formal. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Itu adalah wujud dari sopan santun kita di lembaga yang sudah menerima. Jadi pakaiannya yang sopan, lalu on time, deadline tugasnya diperhatikan, jangan sampai telat. Itu 4 hal yang berhubungan dengan akhlak. Kita ulang lagi, tas D, tas IT itu tawadu, A itu amanah, S itu sidik, dan D itu disiplin. Selanjutnya yang kedua yang berhubungan dengan ilmu. Ilmu yang akan kalian terapkan di lembaga pendidikan masing-masing. Ilmu apa ini? Sekarang saya akan berikan gambaran sedikit. Sistem pendidikan di Indonesia itu mengacu pada sistem pendidikan di dunia, terutama seperti di Australia dan Amerika. Bagaimana maksudnya? Jenjang sekolahnya dimulai dari pendidikan dasar, yaitu SD, atau MI, SMP atau MTS, lalu MA atau Alia, dan perguruan tinggi untuk mereka yang ingin memperdalam tentang sebuah ilmu. Jadi untuk pengembangan ilmu. Adapun untuk mereka yang ingin segera berkarya, bekerja, maka jenjangnya adalah SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMK. Setelah SMK bisa langsung bekerja atau masih mengambil kursus-kursus untuk spesifikasi keahlian agar bisa segera bekerja. Nah, terdapat perbedaan dua ini di negara yang saya sebut tadi juga sama, di Amerika, di Australia, dan di negara-negara dunia umumnya memang seperti itu. Ada 2 jalur yang disiapkan oleh pemerintah untuk siapa yang ingin memperdalam ilmu dan siapa yang ingin cepat bekerja. Maka karena kalian adalah calon sarjana dan kalian adalah mahasiswi sebuah sekolah tinggi, berarti yang kalian andalkan adalah sebuah ilmu. Oleh karena itu sangat berbeda praktek di lapangan antara magangnya anak SMK dengan magangnya anak MPI, sangat berbeda. Kalau anak SMK mungkin cenderung mereka membantu apa yang ditugaskan oleh pihak sekolah, yang itu lebih pada fokusnya ke ilmu yang diberikan pada pihak sekolah. Jadi untuk mengenali bagaimana proses bekerja. Adapun untuk halo. Nggih. Nggih, Bu. Oke. Karena ini tanda sinyalnya agak hilang, khawatir hilang. Nggih. Untuk mahasiswa-mahasiswi ilmu yang kalian miliki itulah yang akan kalian sampaikan di tempat PPM. Kalaupun tenaga sudah pasti, tapi yang ditonjolkan adalah ilmu kalian. Kalian menerapkan apa yang kalian dapatkan di kelas, lalu diterapkan di tempat PPM, bagaimana prakteknya, bagaimana benang merahnya, oh ternyata ada beberapa perubahan, oh ternyata ada beberapa penyesuaian, itulah yang harus kalian temukan di situ. Maka jika nanti kalian kok ternyata di sekolah itu diberi tugas yang seperti anak SMK, cuma diberi tugas-tugas yang hubungannya hanya Mama ditinggal jauh nih, Nak. Ibu lo zoom ya, Nak. Bu Desi. Nggih. Dimatikan suaranya masuk. Ngapunten suaranya.
Putus. Apunten buka Suaranya putus. Oke, sampun nggih. Oke, sampun. Nggih. Oke, sampun. Terus kalau seandainya ada nanti di antara kelompok-kelompok yang PPM di sekolah itu nanti diberi tugas oleh pihak sekolah hanya memanfaatkan tenaga kalian, maka bagaimana strateginya agar ilmu kalian ini juga menonjol? Kalian jika ada waktu luang, coba merapatlah ke guru, merapatlah ke kepala sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang didalami masing-masing. Cobalah bertanya, mungkin kalau masalah guru tentang perangkat kerja guru, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang belum dilakukan, apa saja yang menjadi kendala. Dan lalu kalian berilah masukan. Dari situ pihak sekolah akan tahu, loh ini tahu toh sebenarnya. Nah kalau tahu kan akhirnya dimanfaatkan bukan hanya sekedar tenaganya. Akhirnya, oh ya Mbak kalau gitu kalian bisa buat seperti ini, bisa Bu nanti saya bantu. Nah itu kan terus ketemu. Termasuk masalah pengelolaan, cobalah merapat pada kepala sekolah jika kalian hanya diberi tugas yang memanfaatkan hanya tenaga. Cobalah merapat ke kepala sekolah, sharing-sharing, lalu berikan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, berikan masukan ke pihak sekolah. Maka pihak sekolah akan tahu, oh ternyata anak-anak ini lebih dari sekedar tenaga, ternyata mereka juga tahu, berarti bisa dimanfaatkan ilmunya. Nah itu maksud kami untuk membedakan bahwa kalian bukan anak SMK, sehingga ketika magang nanti berikan ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk itu, jika kalian ingin memberikan ilmu sebanyak-banyaknya, maka ada dua hal yang perlu kalian perhatikan untuk masalah ilmu. Yang pertama adalah fatonah. Fatonah itu apa? Pahami, kuasai semua materi yang seharusnya kalian terapkan. Kemarin sudah ada PPM 1, kalian sudah dibimbing masalah tentang standar nasional pendidikan 1-8. Buka lagi, pelajari lagi semua materinya sampai kalian benar-benar paham. Kalaupun ada beberapa yang kalian tidak paham, nanti kalian bisa tanyakan itu di tempat sekolah. Bagaimana sih prakteknya poin ini? Nah, itu akhirnya kalian dapat juga ilmu dari sana. Kalau dari sana ada yang belum pas sesuai dengan standar nasional, berikan ilmu kalian pada mereka sehingga ada hubungan simbiosis mutualisme. Jadi bagaimana caranya agar kalian bisa magang tidak sama dengan anak SMK? Kata kuncinya adalah fatonah. Kalian harus mempelajari, memahami, menguasai ilmu-ilmunya. Kalau kalian tidak menguasai atau setengah-setengah, kalian nggak akan berani menyampaikan ilmu itu ke guru atau ke kepala sekolah. Kenapa? Takut salah, takut malah kelihatan kekurangannya, gitu nggih. Jadi yang pertama adalah fatonah, yang kedua adalah tablet. Beliau ani walau ayah. Jadi kalau memang kalian sudah kuasai ilmunya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ilmu itu pada pihak sekolah. Kalaupun salah, sangat wajar karena kalian dalam proses belajar. Toh ketika kalian ada salah, pasti akan diberitahu yang benar oleh pihak sekolah. Akhirnya kalian tahu, oh ternyata bukan I, ternyata A, seperti itu. Jadi sangat wajar ketika ketahuan kalian salah. Tapi setidaknya kuasailah ilmunya agar salahnya tidak terlalu banyak. Inilah belajar yang sesungguhnya. Bukan nilai, tapi bagaimana implementasinya di masyarakat atau lembaga pendidikan. Jadi dua itu nggih yang saya sampaikan untuk masalah ilmu kalian. Selanjutnya untuk peserta itu yang ingin saya pesankan buat kalian. Selanjutnya untuk para Bapak Ibu DPL, saya mohon dengan kerendahan hati dan keikhlasan hati, mohon Bapak Ibu DPL bersedia untuk membimbing anak-anak mahasiswi PPM tahun 2001, membimbing, merangkul, mengayomi, meluangkan waktu untuk sharing dengan mereka, untuk mengarahkan mereka, untuk memberikan solusi. Pangapunten, suaranya hilang. Halo, tes.
Nggih, sampun nggih. Baik, jadi untuk Bapak Ibu dosen DPL PPM tahun 2021, saya nitip anak-anak semuanya, mohon untuk bimbingannya. Dan yang kedua, saya mohon doa untuk mereka semua. Anak-anak kita ini Suaranya terputus. Apunten, buka prodi, suaranya terputus. Suaranya hilang. Apunten, buka prodi, suaranya hilang. sudah masuk nggih Pak Solehan? Nggih, sampun mlebet, Bu. Sempat hilang tadi. Nggih, mohon maaf sinyalnya keluar masuk. Nggih. Jadi yang terakhir untuk Bapak Ibu DPL, saya mohon doa untuk anak-anak, untuk peserta PPM tahun 2021. Semoga mereka bisa memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan, dimanfaatkan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh pihak sekolah, dan bisa menjadi ilmu yang manfaat di tempat mereka mengabdi. Amin. Terakhir untuk para peserta PPM, mahasiswa-mahasiswi Prodi MPI tahun 2021, kami ucapkan sukses, semangat, dan Amin. selamat mengabdi. Semoga pemanfaatan ilmu yang kalian sebar di lembaga pendidikan tersebut menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kaprodi MPI, Ibu Dr. Hajah Syaratul Nikmah, Afif SI MPD. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah pelepasan PPM yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua 1, Ibu Dr. Hajah Mimidati Yakub MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kaprodi MPI State UE Jombang, Sekretaris Prodi, seluruh dosen DPL, dan para mahasiswa semester 6 peserta PPM dari Prodi MPI State UE. Insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan pagi ini dalam rangka pelepasan peserta PPM Prodi MPI State UE. Semoga acara ini menjadi salah satu motivasi, salah satu pedoman untuk nanti melaksanakan PPM tahun 2021 ini. Kami bersyukur kepada Allah, seluruh pengasuh ya, sivitas dari MPI State UE ini
begitu aktif dan giat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan yang punya dengan BPM ini, baik dari Kaprodi, Sekprodi, kemudian para dosen dan termasuk dosen DPL. Untuk itu kami atas nama Masjid W menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah membalas amal soleh para Bapak Ibu dosen dan para Kaprodi, Sekprodi, dan seluruh terlibat dalam kegiatan ini. Semoga diberi pahala berlipat ganda. Kemudian mahasiswa yang akan melakukan BPM ini, Masya Allah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kaprodi apa yang saudara harus lakukan nanti di lapangan. Saya hanya menambah sedikit saja. Cermin atau bentuk Setit Uwe di lembaga pendidikan yang saudara akan ke sana nanti itu terlihat dari penampilan saudara. Jadi bagaimana Setit Uwe itu menjadi dihormati, dikagumi, atau diremehkan, atau dilecehkan, tergantung bagaimana sikap saudara nanti waktu BPM. Apakah lalu menjadi dihormati, menjadi berwibawa, atau tidak ada harga diri Setit Uwe, tergantung bagaimana mahasiswa PPM tahun 2021 ini nanti berpenampilan, bertindak, beraktivitas di lembaga pendidikan yang saudara nanti akan ada di sana. Untuk itu pesan saya, jaga nama baik kampus Setit Uwe, khususnya pada program studi MPI, Manajemen Pendidikan Islam, karena Islam. Bagaimana menjaga nama baik kampus? Banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk pesan-pesan dari Kaprodi tadi, itu kalau saudara-saudara proaktif di sana, saudara-saudara punya kreasi, punya inovasi, punya hasil kerja, maka mereka akan mereka akan kagum dengan MPI Setit Uwe. Mereka akan kagum dengan Setit Uwe ini yang bisa mendidik, menghasilkan mahasiswa seperti apa yang mereka saksikan di lembaga pendidikan, yaitu saudara-saudara nanti di sana itu. Yang pertama tadi disampaikan, ya sudah, untuk menjaga nama baik adalah akhlak dijaga. Akhlak dijaga, bagaimana hubungan dengan yang lebih tua dan lebih muda. Kalau lebih tua ada kepala sekolah, ada guru, ada TU, ya ada termasuk juga misalnya pesuruh, ya orang-orang yang ada di lembaga pendidikan itu lebih tua, maka kita hormat. Kita meskipun dengan satpam, ya dengan pesuruh, itu kalau lebih tua kita hormat, tidak melihat apa jabatannya. Ya. Kemudian yang lebih muda tentu saja adalah para siswa, ya para siswa, para murid, itu disayangi. Disayangi dalam arti hubungan yang baik, lalu mereka merasa nyaman. Kan kita tidak di kelas, mungkin sesekali saudara berada di kelas karena jam kosong misalnya, saudara diminta untuk masuk di kelas jam kosong misalnya, maka kemungkinan saudara sesekali atau mungkin seringkali berhadapan dengan mahasiswa, bersikaplah kepada mereka kasih sayang. Yang jelas jika saudara nanti ada momen berhadapan dengan siswa, ngisi jam kosong atau guru piket dan sebagainya, maka jangan lupa bahwa misi perjuangan Quran Setit Uwe. Apakah itu lagu Qurani yang santai-santai tapi cukup berisi, cukup bobot? Apakah itu Qurani? Tanya bagi mereka yang belum bisa baca Quran, maka diajar dengan Qurani satu yang mudah dan cepat itu. Atau mungkin sudah bisa, lalu saudara menyampaikan tafsir amali atau tafsir ahkam. Yang jelas itu adalah salah satu bahan pokok saudara berada dimanapun, gitu kan.
saudara berada dimanapun, selain ilmu kekhususan saudara MPI juga adalah perjuangan Al-Quran. Maka ilmu Qurani buku 1 sampai 6 yang memungkinkan saudara amalkan pada mereka, saudara ajarkan pada mereka, jika ada momen itu maka silahkan. Kemudian ada baiknya ada yang diberikan juga, termasuk ajak mereka untuk santai-santai. Bagaimanapun orang itu kalau diajak untuk berirama lagu-lagu itu pasti lalu bahagia, lalu senang, ya tentu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian yang kedua, supaya saudara selain berakhlak baik tadi ibadah jangan lupa kalau sudah waktunya ada azan dan saudara nggak sibuk, silahkan ke musolanya sekolah, kan mesti ada nih. Silahkan ke musolanya sekolah untuk sholat, ya, untuk sholat. Yang jelas, lalu jangan saudara ribet, waduh nanti basah bajunya, basah wajahnya. Itu harus Allah dinomorsatukan. Nomor-satukanlah Allah, maka kau dinomorsatukan oleh Allah. Jadi jangan terus ribet, waduh bedaknya hilang, waduh basah bajunya, lengannya, itu jangan jadi kendala untuk saudara sholat di awal waktu. Ya. Itu yang jelas saudara zuhur biasanya berada di tempat sana, sholatlah di awal waktu. Ada adzan langsung aja, kalau saudara nggak sibuk, nggak ada pekerjaan, langsung ke musola semua. Agar mereka supaya paham, bahasa PPM ini kalau sudah waktunya adzan langsung ke musola, jadi mereka bisa ngira-ngira besok kalau punya adzan tidak diberi tugas misalnya itu, dan itu supaya saudara budayakan, ya dibudayakan, karena afdhal amali as-sholatu fi awwali waqtiha, paling bagusnya amal ibadah apakah haji, puasa, zakat, yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Tampakkan kepada mereka. Paling enggak syukur-syukur kalau lalu merubah budaya mereka. Jadi waktunya istirahat pas azan duhur, istirahat dan jadi sholat semua. Kalau seperti itu malah sangat bagusnya. Itu tentang akhlak, tentang ibadah. Kemudian selanjutnya berperan aktiflah, seperti yang disampaikan oleh Kaprodi tadi, berperan aktiflah. Saudara bukan maganya anak SMK, bukan OJT, on the job trainingnya anak SMK, tapi itu adalah PPM-nya mahasiswa yang tentu beda, yang tentu ada ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi, yang sebelumnya sudah dibekali matang, sudah pelajari, berperan aktif. Kalau perlu adalah inovasi, misalnya tentang sarana, sarana sudah lihat teorinya bagaimana. Ternyata yang belum ada ini, ada tapi nggak dimanfaatkan misalnya, ada tapi tidak berdaya guna misalnya. Lalu saudara punya kreasi, punya usul, punya keinginan untuk merubah atau memanfaatkan atau mendayagunakan atau lebih meningkatkan peran dari salah satu sektor contoh saya tadi ada sarana misalnya. Kemudian tentang perlengkapan yang lain sesuai dengan standar nasional pendidikan ya, yang ada 8 sudah dikasih materinya, dengan sekarang menguasai. Kalau saudara menguasai itu, maka saudara itu sudah dijamin bisa mendirikan lembaga pendidikan. Ya. Nah sekarang ini sedang untuk mencocokkan antara teori dengan prakteknya. Kemudian usahakan saudara bisa melakukan pembenahan kalau perlu dibenahi. Yang jelas ketika PPL dulu ya, saya pernah menjadi DPL PPL itu, sekolah-sekolah yang ditempati untuk PPL atau PPM itu tidak semua sekolah yang sudah mapan, sudah bagus. Masih ada sekolah-sekolah yang perlu dibenahi. Maka segera proaktif ya. Jangan cuma duduk-duduk ngomong-ngomong atau mengerjakan tugas saja. Kalau nggak dikasih tugas diam, jangan. Supaya seperti planning saudara ada jadwal kan, hari ini apa yang dilakukan hari ini. Nah itu lalu tunjukkan, wujudkan apa yang kegiatan yang sudah jadwalkan itu. Yang tidak kalah pentingnya, saudara PPM ini berarti amal soleh.
Amsol tentang ilmu manajemen dan juga ilmu pendidikan ke sekolah formal. Maka beramal solehlah dengan ikhlas. Kalau ikhlas, maka yang tampak adalah kecekatan saudara, ketanggapan juga saudara. Apa tanggap itu? Peka terhadap situasi, karena sudah ikhlas, sudah semuanya apa yang sudah bisa sudah lakukanlah karena Allah, ya. Dan yang jelas sambil saudara mengamalkan ilmu, saudara juga belajar di lapangan, ya kan? Tahu ternyata teorinya seperti ini, di lapangan seperti ini, gitu. Atau ternyata teori ini bentuknya seperti ini ternyata. Jadi saudara selain akan mengamalkan ilmu, yang tidak kalah pentingnya adalah saudara belajarlah praktek manajemen pendidikan Islam di sekolah yang saudara akan tempati PPM itu. Nah, sekali lagi jaga akhlak. Pergaulan pria dan wanita harus benar-benar diperhatikan. Perhatikan. Jadilah diri saudara orang yang terhormat dan wibawa. Gimana itu? Tidak nyanyah-nyonyah, nggak cengenges-cengenges, ya. Tidak melakukan hal yang nggak ada gunanya. Menjaga diri dari lain jenis, ya. Menjaga diri dari pembicaraan yang negatif, tidak bicara kalau tidak bagus, tidak bicara kalau tidak tidak menimbulkan kepositifan. Jadi jangan bicara yang nggak ada gunanya, apalagi bicara membicarakan aib orang, ya. Itu dalam pembicaraan yang positif saja. Dan ingat saudara supaya peka, apa ya peka? Setiap hari perhatikan, lembaga pendidikan itu perhatikan apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu saya berbuat sesuatu, apa yang perlu saya sumbangkan, ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan supaya saudara peka. Apa bisa seperti itu? Bisa, karena saudara sudah punya ilmunya. Saudara sudah diajari ilmunya tentang memanage sebuah lembaga pendidikan. Lah sekarang inilah waktunya saudara benar-benar mempraktekkan apa yang saudara ketahui, sudah dipraktekkan. Ternyata di lapangan enggak seperti itu, ternyata kurang benarkan. Karena lembaga pendidikan kadang-kadang masih tradisional, belum ngerti dengan perkembangan pendidikan aturan pendidikan nasional mutakhir. Jadi sampaikan kepada kepala sekolah, sampaikan kepada wakasek sarana, wakasek kurikulum, ya, wakasek apalagi, wakasek kesiswaan, ya. Kemudian pada guru dan pada siswa, sampaikan apa yang perlu saudara sampaikan. Yang jelas proaktiflah. Bisa proaktif kalau saudara bisa memahami ilmunya, maka fahamilah yang selama ini sudah diajar oleh guru-guru, oleh dosen-dosen, sudah disiapkan oleh Kaprodi, oleh Sekprodi, oleh DPL, gitu ya, supaya benar-benar diamalkan. Dan terakhir kepada para dosen DPL, kami menyampaikan terima kasih, minta tolong supaya para mahasiswa dibimbing, ditunjukkan, ya, diarahkan mana yang kurang benar, masalah keilmuan, masalah perilaku dan lain sebagainya. Dan saya sampaikan selamat melaksanakan kegiatan PPM bagi para peserta dan para DPL. Semoga Allah selalu membimbing, Allah selalu melindungi, Allah selalu menolong, Allah selalu melancarkan dari program yang sudah saudara-saudara jadwalkan, saudara-saudara buat, saudara laksanakan selama PPM ini berlangsung. Semoga selalu ditolong Allah. Amin. Terima kasih dan minta maaf juga kalau mungkin sedikit kurang, masih ada kekurangan pembekalan kepada saudara-saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu Waket 1, Ibu Dr. Hajah Mimudati Yaakob MPDI.
Selanjutnya adalah tanya jawab. Tadi sudah banyak disampaikan dari Buka Prodi maupun dari Waket 1. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh peserta, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum. Izin Ya. tanya Pak. Bisa? Ya, diperkenalkan dulu namanya, terus apa yang mau disampaikan, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya M. Sarozi, PPM di MTS Maarif Jombang. Yang ingin saya pertanyakan, ibaratnya mengeluh pertanyaan ini. Belakangan ini dari anggota kelompok saya itu kan tidak ada konfirmasi. Ada konfirmasi tapi seolah-olah mereka itu santai gitu, tidak begitu memperhatikan tentang PPM saat ini. Akhirnya yang gerak itu cuma berdua, sedangkan yang mau saya pertanyakan adalah untuk konsekuensinya nanti ke depan. Rozi, suaranya putus-putus. Apa? Tolong diulangi lagi. Supaya mereka Diulangi lagi pertanyaannya. bentar nyari sinyal. Baik, halo, bisa didengar ya? Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait tentang konsekuensi dari PPM ini sendiri, karena melihat beberapa teman-teman itu seolah-olah acuh tak acuh terhadap kegiatan PPM tahun ini gitu. Apakah nanti ke depan ada konsekuensi atau tindak lanjut dari pihak kampus atau panitia PPM itu sendiri, supaya teman-teman yang PPM itu benar-benar serius, benar-benar menekuni PPM tahun ini, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh kampus. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya dari Saudara Sahrozi. Selanjutnya silakan, barangkali ada yang lain. Ada yang lain? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin tanya, Pak. Ya, disampaikan namanya, terus PPM. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin dari PPM di MTS Maarif juga, sama seperti Saudara Roji. Yang mau saya tanyakan di sini itu dalam pelaksanaan PPM ini perihal apa yang sifatnya meninggikan gitu derajat stateway itu sendiri atau alma mater? Apakah tadi yang seperti disampaikan Bu Nyai tadi itu merubah suatu sistem itu tidak memunculkan kontroversi gitu bagi lembaga gitu, Bu? Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi barangkali. Ada yang lain? Yang dari Putri? Ada? Kalau tidak ada, dipersilahkan pada Ibu Kaprodi maupun Waket 1 untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Silakan Pak Solehan, saya tak nyari itu dulu ya. Oh, nggih. Ya sudah, saya mau dulu. tolongkan dulu sebentar. Nggih, monggo Bu Nyai. Ditunggu dulu dari Kaprodi. Gimana? Apa saya dulu? Nggih, Waket Ibunya Waket 1 Rin. Saudara M. Sahrozi, kalau saya melihat sebenarnya saudara sebagai ketua kelompoknya ya, anggotanya supaya diajak kumpul, diajak rapat bersama, merencanakan bersama, menyusun jadwal bersama, kemudian pembagian tugas, pembagian kerja, pembagian poin-poin bersama-sama, lalu merencanakan tindakan bersama-sama. Kalau mereka tidak diminta kumpul, mereka tidak diajak, mungkin mereka lalu acuh tak acuh, alah ngono itu. Dan itu ada konsekuensinya, bukankah ini ada nilainya? Iya.
Bukankah ini salah satu kegiatan penting dalam kegiatan selama kuliah ini, bukan sekedar sebagai pelengkap, ya, tapi sebagai sesuatu yang menjadi persyaratan dan ada penilaiannya tentunya. Namun yang paling penting bagaimana ketua kelompok bisa memotivasi, jangan hanya 2 saja, semua diundang dan semua diberi tanggung jawab yang sama. Kalau mereka diberi tanggung jawab, saya percaya mereka akan mau aktif. Tapi kalau mereka dibiarkan gimana kelompok kapan? Harus kapan-kapan aja gitu. Tapi kalau kita tanggal sekian hari ini jam ini kumpul di sini, saya tunggu. Nah, itu mereka akan datang, mereka akan aktif, mereka akan mau aktif. Jadi dari ketua kelompoknya. Sekarang andai kan sudah saya rasa bukan ketua kelompok, tapi kalau saudara yang punya inisiatif, mereka meskipun bukan ketua kelompok itu baik saja. Saudara yang berperan sebagai penggerak dari kelompok itu. Jadi jangan sampai jadi kelompok melempem. Yang itu tadi yang saya katakan nanti tahu-tahunya di lapangan jadi membuat menciptakan kesan nama Sedit Uwe tidak positif di hadapan mereka. Jadi sebelum berangkat ini benar-benar supaya solid dari kelompok, semua kelompok, bukan hanya ini saja. Apalagi kalau di MTS Ma'arif itu ya, bukan suudzon saya, tapi kadang-kadang itu ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Karena orang-orang MTS biasanya kan manajemen ikhlas gitu ya, jadi pokoknya melaku itu ada banyak hal yang perlu dibenahi, maka supaya benar-benar dipersiapkan keilmuannya, kemudian pelaksanaannya untuk membuat gerakan di lapangan nanti. Kemudian yang Saudara Jalaluddin tadi merubah sistem. Kalau sistem dalam pelaksanaan lembaga pendidikan itu salah, sampaikan kebenaran. Kalau mau diperbaiki, mereka kita tunjukkan kebenaran yang tunjukkan ilmu saudara. Kalau saudara menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui dasarnya oleh mereka, mungkin saudara tidak bisa merubah sistem. Yang bisa merubah sistem adalah dari mereka sendiri. Tapi idenya, usulannya, ilmunya itu dari saudara. Kalau itu memang harus dirubah. Tuh. Jadi jangan kecil hati, apa enggak menjadi konflik merubah sistem. Jangan langsung saudara sampaikan saja mana yang benar. Dan kalau tidak benar apa akibatnya, itu saudara kan sudah punya teorinya, sudah punya ilmu. Itu sementara, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Wakat 1. Karena ini Ibu Kaprodi sudah masuk, barangkali langsung bisa menyampaikan tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Dipersilakan pada Ibu Kaprodi. Oke, monggo punyai Bu Kaprodi. Suaranya belum masuk. Dipersilahkan Ibu Kaprodi. Ini. Monggo Ibu Kaprodi. Pak Solehan, bisa diulang pertanyaannya nggih? Tadi saya kan keluar jadi tidak tahu. Oh nggih, niki pertanyaan yang pertama tadi dari Rozi mengeluhkan terkait dengan kelompoknya. Hanya dari satu kelompok itu ada 4 orang, namun yang bekerja ekstra
dan semangat dalam menjalankan PPM ini sementara masih 2 orang. Adapun 2 orang yang lain masih kendo begitu. Lah, apakah nanti akan ada konsekuensi dan apa yang harus dilakukan untuk Zahrozi sebagai ketua. Kemudian untuk dari Jalaluddin tadi disampaikan bahwa kalau kita misalnya merubah sistem atau memberikan pembaruan-pembaruan di dalam sebuah sekolah yang kita tempati PPM, apakah tidak akan menjadi kontroversi begitu? Kira-kira begitu tadi pertanyaannya. Baik, yang pertama untuk Mas Rozi, untuk permasalahan yang Mas Rozi sampaikan, salah satu usaha dari pihak Prodi adalah dengan mengadakan pengarahan pada pagi hari ini. Jadi kita menyatukan visi, baik dari pihak kampus, dari DPL maupun dari peserta, kita satukan visi agar semua niatnya jadi sama, tujuannya juga sama. Adapun ketika sudah difasilitasi dengan adanya acara seperti ini, tidak ikut bergabung, nah itu kita juga tidak tahu, nggak ikut gabungnya karena apa, kendala-kendalanya seperti apa kita juga tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ada screening langkah pertama ini ya dari pihak kampus untuk menyatukan visi, screening kedua adalah dari DPL. Kan masing-masing kelompok ini ada DPL-nya. Maka setiap masalah sekecil apapun, sampaikan pada DPL agar segera bisa diberikan solusi jalan keluar. Seperti itu Mas Rozi. Adapun sudah diberikan solusi, dinasehati, diberi jalan keluar, tetap saja yang ekstra hanya 2, yang lainnya bermalas-malasan. Itu akan kembali ke kualitas diri mahasiswa itu sendiri. Tidak ada rugi bagi yang ekstra, nanti ilmunya itulah yang dia dapatkan, sebanyak itulah yang akan dia dapatkan, dan Mas Rozi akan tahu betapa manfaatnya itu ketika nanti sudah benar-benar nyemplung, sudah lulus dan nyemplung di lembaga pendidikan. Oh, untung ya koncoku wingi gak pati gelem, akhirnya semuanya harus ditangani sendiri. Dengan begitu akhirnya saya dapat ilmu banyak dari berbagai segi. Itu pasti ada manfaatnya Mas Rozi. Yang jelas usaha dari pihak kampus melalui resmi kampus dan melalui DPL sudah maksimal kita lakukan. Masalah tetap ya di mana-mana begitu. Manusia ada kualitasnya masing-masing. Begitu untuk Mas Zahrozi, semangat terus untuk yang tetap semangat. Sebanyak itulah ilmu yang akan kalian dapatkan. Untuk pertanyaan kedua, kenapa merubah sistem? Maksudnya sistem apa ya, Pak Solehan? Tolong Mas Jalaluddin tadi. Oh, nggih, tadi nggih, izin masuk Bu, ngapunten. Nggih. Tadi kan Bu Nyai bilang gimana caranya supaya di suatu lembaga tersebut yang sedang kita tempati atau sedang melakukan PPM, sebaiknya melakukan perubahan sistem yang sekiranya mampu merubah lembaga itu sendiri gitu. Apakah itu tidak memunculkan kontroversi gitu loh? Ya, Mas siapa Mas Jalaluddin? Oke, sih Mas Jalaluddin. Mungkin maksud dari sistem itu yang perlu kita pahami dulu, nggih. Yang dimaksud kalau sistem jangan dianggap sistem sekolah secara besar, jangan dianggap seperti itu. Kalau sistem sekolah secara besar itu sudah paten, sudah baku, sudah ada aturannya dari pemerintah yang wajib ditaati. Ketika pihak sekolah tidak mentaati sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah, maka dampaknya adalah pada akreditasinya tidak akan lolos gitu karena poin-poinnya tidak terpenuhi. Nah, yang dimaksud sistem itu adalah budaya. Kalau hubungannya dengan peserta PPM itu sistem itu budaya. Jadi mungkin karena kalian ini kan masih muda ya, anak muda itu biasanya kalau ketemu anak muda itu tahu gitu loh caranya bagaimana nih gitu. Kalau guru-guru kan mungkin sudah sepuh, sudah mungkin generasinya generasi X, generasi Y, generasi baby boomers gitu, mungkin terus memahami anak muda itu agak ada pembatas. Tapi ketika kalian masuk kan ketemu sesama dunianya gitu, mungkin dengan semangat muda kalian lalu memberikan materi ke mereka, lalu memberikan semangat, itu mereka cocok
Sehingga yang biasanya rule-nya itu bermalas-malasan atau lama jadi semangat. Karena mereka merasa ada pihak yang memahami mereka, yang mengarahkan pada jalan kebenaran gitu. Kira-kira seperti itulah. Walaupun gurunya sudah mengarahkan, tapi mungkin caranya tidak sama gitu. Itu mungkin maksudnya sistem untuk yang hubungannya dengan peserta PPM. Jadi sistem secara personal itu budayanya. Itu Mas Jalaluddin. Oke. Terima kasih disampaikan. Mungkin untuk pertanyaan cukup nggih. Demikianlah tadi acara pengarahan dan pelepasan praktek pengalaman manajemen State UW Prodi MPI tahun 2021. Untuk terakhir, acara yang terakhir adalah penutup, akan ditutup oleh doa. Dimohon kepada Ibu Wakat 1 untuk memimpin doa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka sholah amrina kullah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal asmata min kulli dhanbi wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli itham la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana واخدم بالصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وإخواننا في الدين في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير ومن العبادة ومن حافظين القرآن ومن الصالحين ومن المجاهدين في سبيل الله ومن المخلصين ومن الصابرين ومن الخاشعين ومن المطيعين ومن المنفقين ومن المستغفرين ومن التائبين ومن المفلحين ومن المحسنين ومن جملة أولئك المتقين ومن الجنة والعافية برضاك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan sukses semua yang ikut PPM tahun ini, dibimbing Allah, dibimbing dosennya, barokah, mudah, lancar, dan memberi manfaat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi acara pengarahan dan pelepasan PPM 2 berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan PPM diberi kelancaran dan menjadi pelaksanaan PPM yang barokah. Dari saya, mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun Ibu Waket 1, matur suwun Ibu Kaprodi MPI. Sami-sami. Ini enggak dilepas secara resmi. Dalam, oh nggih, monggo. Monggo Lupa. buka prodi. Yo, yang melepas Waket 3 punya ini negatif. Saudara-saudara, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, saya berangkatkan, saya lepas peserta PPM Prodi MPI Stitwe Jombang pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari aral melintang halangan, mudahkan semua urusannya. Al-Fatihah. Hati-hati ya para mahasiswa, jaga diri, bawa diri sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya.